Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Afandi, pejabat pembuat komitmen di bawah seksi Sungai, Danau, Pantai, dan Air Baku, bidang sumber daya air, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi. Dalam kesempatan ini, saya sebagai project leader dalam aksi perubahan dengan judul meningkatkan kompetensi pengawas dalam pelaksanaan pekerjaan bidang sumber daya air menggunakan manajemen aksi di Dinas PUPR Provinsi Jambi. Aksi perubahan ini dilatar belakangi dengan isu strategis yang ada di bidang sumber daya air. Untuk lebih mengetahui tentang kegiatan-kegiatan yang ada di bidang sumber daya air, kami akan sampaikan informasi sebagai berikut. Ketersediaan air di Provinsi Jambi memang masih melimpah. Namun begitu, bila pengelolaan sumber daya air tidak dilakukan dengan tepat, maka berbagai permasalahan pun akan muncul. Seperti meluasnya daerah aliran sungai yang kritis, adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan air dan kebutuhan air. Secara kuantitas maupun kualitas, meningkatnya jumlah penduduk dan alih fungsi lahan dapat menyebabkan berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan bencana-bencana lainnya. Air merupakan suatu anugerah yang tidak terhingga. Namun, air yang tidak terkelola dengan baik akan mendatangkan musibah. Untuk itu, perlu penanganan secara optimal melalui program-program pengelolaan sumber daya air. Mari kita jaga sumber daya air untuk menciptakan ketahanan air. Dalam hal ini, pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bidang sumber daya air melakukan pengelolaan sumber daya air dengan cara menyeluruh dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Hal itu dimasukkan ke dalam berbagai kegiatan sepanjang tahun 2022. Mulai dari pengendalian daya rusak air, upaya untuk melakukan tindakan yang akan dilakukan secara terkondisi dan terarah dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan sumber daya air. Pengerjaan sumur bor dalam dengan volume tertentu membantu masyarakat yang kesulitan air. Dengan program ini, masyarakat yang kesulitan air dapat terbantu. Normalisasi sungai, merehabilitasi kondisi sungai dengan lebar dan dalam tertentu. Sungai dapat mengalirkan air sehingga tidak terjadi luapan dari sungai tersebut. Dalam mewujudkan program-program di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sumber daya manusia memegang peranan sangat penting, sehingga kompetensi yang memadai serta kinerja yang andal menjadi syarat mutlak yang harus dimiliki pengawas di bidang sumber daya air. Isu perubahan ini guna menetapkan visi dan misi Jambi Mantap dengan salah satu misinya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terdidik, sehat agamis, dan berkesetaraan gender, dan disandingkan dengan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bidang sumber daya air, yaitu pelaksanaan bimbingan teknis dan pengelolaan sungai, danau, dan waduk. Beberapa permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan menjadi isu strategis untuk melaksanakan aksi perubahan, di antaranya keterlambatan dalam melaksanakan pekerjaan, kondisi spesifik di lapangan tidak sesuai perencanaan, mutu dan produk hasil kegiatan tidak memenuhi standar yang disyaratkan. Dari beberapa isu strategis dan dengan menggunakan analisis USG, maka penyebab permasalahannya yaitu kurangnya pemahaman pengawas dalam memahami dokumen kerja. Project leader melakukan pentahapan utama
atau milestone dalam 3 tahap, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pentahapan jangka pendek dimulai dengan milestone pertama, yaitu persiapan. Pada tahap ini, project leader berkonsultasi meminta arahan mentor tentang isu perubahan. Pembuatan surat keputusan pembentukan tim efektif oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, dan dilanjutkan dengan mengundang tim efektif A yang terdiri dari PTT Bidang Sumber Daya Air dan tim efektif B yang terdiri dari Kepala Seksi, Fungsional Umum, dan Kortim untuk melaksanakan diskusi dan sosialisasi tentang isu perubahan yang akan dilaksanakan. Pada tahap milestone kedua, yaitu penyusunan dan pengumpulan data kegiatan tahun 2022 dengan mengambil sampel beberapa pekerjaan yang akan dilaksanakan dan berkoordinasi dengan unit layanan pengadaan mengenai dokumen-dokumen pelaksanaan pekerjaan. Pada tahap milestone ketiga, mengadakan rapat persiapan dengan tim efektif B untuk bimbingan teknis pengawas, mengatur rencana penyampaian bimbingan teknis, dan membagi tugas dalam pelaksanaan bimbingan teknis. Pelaksanaan bimbingan teknis dengan mengundang pengawas bidang sumber daya air dan memberikan edukasi tentang dokumen-dokumen kontrak oleh tim efektif B, sehingga pengawas memahami pekerjaan yang akan dilaksanakan. Pada tahap milestone keempat, berkoordinasi dengan Kortim untuk mensosialisasikan hasil bimbingan teknis langsung diimplementasikan ke lokasi pekerjaan, sehingga pengawas lebih memahami rencana pekerjaan yang akan dilaksanakan dan memberikan arahan sesuai dengan dokumen kontrak yang salah satunya mengenai gambar kerja, rencana kerja, rencana anggaran biaya, dan metode pelaksanaan. Pada tahap milestone kelima, setelah melaksanakan bimbingan teknis dan diimplementasikan di lapangan, project leader mengadakan rapat dengan tim efektif B untuk mengevaluasi dan mengkoreksi hasil dari bimbingan teknis agar ke tahap berikutnya lebih sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Happy, pengawas bidang sumber daya air, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Noval Afandi ST atas bimbingan beliau tentang pengawasan untuk dokumen kontrak pada bidang sumber daya air, agar pengawasan ini, pelatihan ini dilakukan secara kontinu setiap tahunnya. Kami sangat mengharapkan kepada bidang-bidang agar dapat melakukan pengawasan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prasdana MT sebagai Kepala Seksi Sungai, Danau, Pantai, dan Air Baku di bidang sumber daya air, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi. Saya mendukung aksi perubahan yang dilakukan oleh Saudara Muhammad Noval Afandi ST sebagai PPK atau pejabat pembuat dokumen di sesi Sungai, Danau, Pantai, dan Air Baku pada Diklat Bimbingan Pengawas Angkatan 3 tahun 2002 dengan judul meningkatkan kompetensi pengawas dalam pelaksanaan pekerjaan bidang sumber daya air. Semoga dengan berjalannya aksi perubahan ini akan meningkatkan sumber daya pengawas di bidang sumber daya air demi terwujudnya hasil pekerjaan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasa Rapat STMT, Kepala Bidang Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam hal ini mendukung aksi perubahan yang dilakukan oleh Saudara Muhammad Noval Afandi ST dalam rangka Diklat Kepemimpinan
Angkatan ketiga tahun 2022 dengan judul meningkatkan kompetensi pengawas dalam pelaksanaan pekerjaan sumber daya air. Tentunya harapan kami aksi perubahan yang dilakukan oleh saudara Noval memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bidang sumber daya air dalam rangka meningkatkan kompetensi pengawas di dalam pekerjaan yang dilaksanakan oleh bidang sumber daya air ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit pantun penutup, siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian video dari saya, semoga ke depan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.